seperti terobosan yang dilakukan oleh Dr. Aldila tadi dikatakan ada relawan ya dok ya yang berusaha digerakkan kalau di Pati, tapi dilematisnya adalah dikejar waktu agar tidak semakin banyak korban yang berjatuhan. Dr. Aldila mungkin bisa disampaikan sebetulnya langkah-langkah relawan dan efektivitasnya seperti apa kalau di Pati? Ya, ini relawan sebagaimana kami ceritakan tadi, ini bentuk dari istilahnya ada namanya surge capacity ya, lonjakan kapasitas. Lonjakan kapasitas dibutuhkan karena ada lonjakan load, lonjakan kasus gitu, lonjakan pasien. Nah, surge capacity ini kan bertahap. SDM itu pertama yang ada kita maksimalkan untuk melayani COVID ya. Masih kurang juga kita mobilisir, kita kurangi. Saya sudah mengurangi pasien reguler bahkan, agar supaya perawatnya bisa merawat, dipindahkan di ruang COVID, merawat di COVID. Masih kurang juga, kita rekrutmen lagi. Begitu rekrutmen ternyata masih kurang juga ya, mau nggak mau kita ya buka open relawan. Nah, open rekrutmen untuk relawan ini baru kita rilis itu hari Senin kalau tidak salah, atau Selasa begitu. Ini sekarang sudah ada pendaftar total 36, kita akan segera proses, wawancara dan sebagainya, untuk kemudian kita bisa segera terjunkan ke lapangan. Jadi ini baru dalam proses, Mbak Rizky. Ini semua terjadi gara-gara memang kasusnya terus berdatangannya, nggak berhenti-berhenti. IGD baru pindah pasiennya ke rawat inap, datang dan seterusnya. Dan kami berharap ini juga dapat dukungan begitu dari pemerintah, provinsi dan barangkali mungkin juga pusat. Karena kalau saya lihat sumber daya di daerah kelihatannya sudah optimal ke titik ini. Jadi titik ini sudah sampai ke titik yang optimal. Sudah mengeluarkan seluruh sumber dayanya di Pati, sehingga sepertinya butuh dukungan, bantuan dari provinsi atau bahkan mungkin pusat. Gitu, Mbak. Oke, berarti butuh langkah extraordinary dari pemerintah ya, Dok ya, sebetulnya sekarang juga sebetulnya ya, Dok. Ya. Jadi saya sampaikan tadi langkah extraordinary-nya, bahkan langkah-langkah yang tadinya extraordinary, begitu pandemi jadi nggak extraordinary nih. Kalau rumah sakit misalkan nambah kapasitas COVID, bikin ruangan bangsal COVID, di-skat lagi supaya terpisah infeksius dan non-infeksius gitu ya. Nah, ini butuh lebih yang extraordinary lagi. Apa itu misalkan, taruhlah relawan SDM disupport oleh provinsi atau wilayah atau pusat gitu ya. Jadi ada tenaga bantuan relawan dari pusat datang gitu misalkan. Yang kedua, kemudian mungkin pendirikan rumah sakit darurat ya. Alkesnya dan sebagainya dikirim dari pusat, dari Wisma Atlet sebagian dibawa misalkan begitu ya. Pakai truk TNI dan sebagainya. Ini darurat. Jadi artinya memang kondisi darurat ini tidak bisa dikerjakan dengan langkah-langkah yang ordinary, harus yang extraordinary. Jadi kalau boleh saya bilang, ini harusnya sudah darurat sipil ya, darurat. Bahkan mungkin kalau kemarin mengerahkan pasukan militer kemana itu, ke Kudus untuk lockdown, menjaga warga-warga supaya tidak keluyuran, nah sama juga nih, Pati juga segera butuh yang seperti itu. Supaya ada darurat sipil, darurat militer, darurat kesehatan dan sebagainya, agar bisa agak komprehensif dan langsung plak gitu, men-stop laju peningkatan kasus. Begitu, Mbak.